Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita masuk materinya pada teknik animate ataupun menerapkan gerak animasi pada karakter yang sudah dibuat. Nah, tentunya teman-teman sekalian, selama ini kita sudah membuat karakter kita di menu layout ya. Nah, sekarang untuk teknik animate ataupun untuk menganimasikan karakter, kita masuk ke tab animation yang ini. Nah, yang ini. Nah, untuk latihan kita kali ini, kita akan menerapkan teknik animation walk cycle atau berjalan ya. Nah, tentunya berjalan adalah teknik animasi dasar yang sifatnya bisa diterapkan untuk teman-teman yang baru belajar ataupun baru menerapkan teknik animate atau baru menganimasikan karakternya. Tentunya ini supaya mempermudah teman-teman semuanya yang baru belajar ataupun baru permula ataupun baru pertama kali menggerakkan atau menganimasikan karakternya. Tentunya ini mudah-mudahan mempermudah teman-teman yang baru belajar ya. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah menganimasikan karakter sebelumnya, mudah-mudahan ini juga kembali mengasah kemampuan teman-teman dalam penerapan teknik work cycle yang kadang-kadang juga luput dari hal yang sifatnya baik ya dalam penerapannya. Nah, bagaimana caranya untuk kita menerapkan gerak animasi work cycle yang baik ataupun berjalan yang baik di Blender ya? Tentunya teman-teman sekalian, yuk kita mulai praktekkan untuk teknik animate kita. Oke, sebelumnya teman-teman sekalian, ini di menu layout ya, teman-teman kita akan coba aktifkan dulu gizmos-nya. Nah, ini screencast play-nya kita akan aktifkan sehingga teman-teman bisa melihat apa yang saya klik di keyboard ataupun apa yang saya tekan di mouse seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung saja. Yang pertama, teman-teman, kita akan langsung praktekkan ya. Kita masuk ke tab animation. Nah, di sini adalah karakternya, teman-teman ya. Nah, karakter ini adalah karakter kita. Dan tentunya teman-teman silahkan untuk dapat menerapkan. Nah, ini ya. Jadi dia eh, apa terlihat di sini gitu ya untuk previewnya. Nah, ini bagian ataupun ranah kerja kita di sini nih. Nah, teman-teman sekalian, ini silahkan di split aja ya. Jadi dibagi dua seperti ini. Nah, untuk yang bagian ini, teman-teman, itu silahkan untuk teman-teman eh apa namanya? Pastikan dia ada apa ya namanya? Tampilan perspektif ya. Jadi miring seperti ini. Oh ya, ini tampilan gizmosnya nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Nanti untuk instruksinya apa akan disampaikan dengan jelas ya, tombol apa saja yang harus teman-teman klik dan tentunya apa saja yang harus teman-teman lakukan untuk teknik animasi kita kali ini. Oke, ini dibuat saja seperti ini ya, perspektif seperti ini. Nah, adapun yang ini teman-teman sekalian, ini juga sama. Teman-teman bisa pilih eh, solid mode ya ataupun material preview di sini. Nah, supaya terlihat materialnya atau warnanya. Nah, untuk yang ini teman-teman sekalian, itu teman-teman juga pilih yang material preview ya. Nah, yang ini teman-teman, ini silakan teman-teman sekalian untuk dapat apa memilih dari pinggir ya. Tekan satu, nah, atau tekan tiga. Nah, tekan tiga di keyboard ya, atau di numpad. Nah, tekan tiga di numpad atau tekan kontrol tiga. Nah, maka dia akan tampak kiri ya. Tiga tampak kanan, kontrol 3 tampak kiri gitu. Oke, kita dari tampak kiri dulu aja ya, atau tampak kanan maksudnya. Nah, teman-teman sekalian, pertama kita akan melakukan pose terlebih dahulu ya. Jadi ini teman-teman silakan pastikan ini berada di frame satu ya. Jadi bukan di frame 0 tapi di frame satu. Pastikan dia berada di frame satu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian silahkan untuk dapat menggrab ini tekan eh, tulang bagian punggungnya ya atau tulang punggungnya, tulang belakangnya gitu ya. Istilahnya yang ini ya. Tekan G, tekan Z. Nah, kita buat dia di bawah. Oke. Nah, sampai dia agak membungkuk seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita zoom. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian kaki kirinya yang ini ya. Nah, ini
tekan T aja, tekan T untuk memunculkan menu ini ya, tekan T di keyboard. Kemudian teman-teman tekan move di sini. Nah, agar memudahkan, ini digeser aja ke depan. Set, seperti ini ya. Kemudian di rotate. Nah, seperti ini. Kemudian ditarik ke atas sedikit. Nah, begini. Kemudian yang kaki kirinya atau kaki kanan ya, kaki kanan dari karakter itu dikebelakangkan seperti ini. Kemudian ini juga di rotate. Nah, tarik ke atas sedikit. Nah, ini kita zoom. Nah, bagian ini ya. Ini kita grab. Nah, seperti ini. Kemudian kita rotate lagi. Oke, tarik lagi ke atas. Nah, seperti ini. Kita tarik ke belakang. Nah, oke ya, sip. Kemudian teman-teman sekalian kita tekan satu di keyboard. Nah, di numpad ya. Kemudian teman-teman ini simpan atau dibawa ke bawah. Di G aja ke bawah ya. Kemudian di rotate di G gitu. Nah, ini seperti ini. Kemudian di rotate. Nah, ini juga sama di G juga. Nah, ini kenapa tembus? Karena memang sifatnya itu alamiahnya ya. Jadi tidak mungkin contoh lakukan tangan itu yang hanya bisa ke depan dan ke belakang tiba-tiba ke samping gitu. Jadi kalau misalkan memang tidak seharusnya lakukan tulang kita itu seperti itu maka akan seperti itu ya, keluar seperti ini. Jadi tidak mengapa teman-teman sekalian, tinggal diperbaiki saja. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah di rotate teman-teman sekalian, kita tekan tiga lagi. Nah, ini untuk tangan kirinya. Tangan kiri itu di belakang berarti ya, karena kaki kirinya di depan. Kita simpan, kita grab ke belakang. Sikunya jangan lupa. Nah, seperti ini. Kemudian tekan satu. Nah, ini keluar ya, teman-teman. Berarti itu menyalahi lingkup sendinya. Nah, seperti ini. Oke, ini rotate lagi. Nah, seperti ini ya. Sip. Selanjutnya untuk tangan kanan karakter itu berarti tekan kontrol 3 ya. Nah, supaya tampak kiri. Ini berarti kita harus kedepankan. Nah, seperti itu. Kemudian kita rotate. Nah, ini ya.
Nah, seperti ini kurang belakang ini ya. Nah, nah seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, ini eh, tangannya tampak mengayun ya. Apabila sudah selesai, teman-teman sekalian, itu silahkan teman-teman untuk dapat kembali ke frame satu ya. Frame satu. Nah, kemudian tekan I ya. Oh, ini jangan lupa klik semua dulu bondnya ya. Dan ini pastikan teman-teman sekalian itu teman-teman dalam ini dalam mode pose mode ya. Pastikan dalam mode pose mode. Kemudian teman-teman ini tampilan dari samping ya. Yaitu klik salah satu bondnya. Kemudian tekan A di keyboard. Nah, tekan A di keyboard agar terseleksi semua bondnya. Setelah itu teman-teman ke menu frame di sini tekan I ya. Atau kalau misalkan eh apa namanya tidak muncul di sini, nah ini kalau ketika saya tekan I itu muncul di sini ya frame-nya. Tapi kalau misalkan tidak muncul, itu teman-teman tekan K, kemudian teman-teman pilih location, rotation, scale ya yang ini. Location, rotation, scale. Oke. Sip. Apabila sudah, teman-teman langsung saja masuk ke frame 20. Nah, ketika di frame 20, teman-teman, itu silakan teman-teman untuk dapat menseleksi semua bondnya lagi ya. Tekan A, kemudian klik kanan, kemudian copy post ya. Copy post. Nah, kemudian masih di frame 20, teman-teman sekalian, klik kanan, paste X flipped post ya. Nah, gini. Kemudian teman-teman sekalian, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol auto keying ya, auto key di sini agar nanti otomatis ada keyframe ketika ada perubahan yang teman-teman buat. Nah, karena tadi belum di auto key, maka teman-teman silakan untuk dapat menekan I ya. Nah, maka otomatis dia akan langsung ada frame-nya di sini. Ya, tekan I di keyboard ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan membuat in between. Nah, in between itu adalah frame di antara keyframe. Nah, keyframe-nya sudah kita buat, berarti in between-nya ada di frame 10 ya. Nah, di frame 10 kita akan membuat in between-nya. Nah, ini gerakan ini ya. Ini kurang pas ini. Maka dari itu kita klik lagi untuk tulang belakangnya, kemudian kita tarik ke atas. G di sumbu Z. Osmo. Ini harusnya tulang belakang ya. G di sumbu Z. Nah, seperti ini dibuat berdiri lagi karakternya begitu ya. Oke, kemudian ini kita rotate lagi. Nah, kayaknya tadi karena tadi sempat kita rotate ya. Oh, ini kayaknya kurang bawah deh. Kita bawa ke bawahkan dulu. Nah, kita ke bawahkan. Ini nampaknya kurang atas. Kita buat ke atas lagi karena ini dasarnya ya. Nah, ini dasarnya. Kita jadikan itu patokannya. G di sumbu Z. Tep.
Nah, oke, sip. Selanjutnya kita rotate agar dia lurus. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya eh kaki kanan ya, kanan dari karakter itu dia agak jinjit ke atas. Kita tarik ke atas seperti ini. Kemudian masih di tulang yang ini kita rotate. Nah, nah seperti ini ya. Oke, kemudian untuk tangannya, tangan kanan itu di sini betul ya. Tangan kiri juga di sini. Tapi ini mungkin kita agak sedikit kebelakangkan ya. Nah, begini. Kemudian tangan kirinya kita agak sedikit kedepankan begini. Kita rotate. Nah, kita lihat dari depan. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan membuat dia agak sedikit estetik gitu ya. Nah, ini gerakannya kita kita rotate ke kiri. Nah, seperti ini. Adapun kepalanya kita rotate ke kanan. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita tekan A seperti biasa. Nah, karena auto key, dia otomatis ada keyframe-nya di sini. Ya, barangkali kita lupa untuk menekan I di keyboard gitu. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ketika frame 1, 10, dan 20 sudah terbuat, ya, selanjutnya teman-teman, ini kita kopas lagi nih, ya. Ini kita kopas yang ini, ya. Ini kita tekan A. Ini di frame 10 ya. Kita klik kanan, copy paste, kita pindahkan ke frame 30. Nah, di frame 30, kita klik kanan, paste X flip post. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ini kita eh, sampai 40 frame sudah ada ya. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan kopas ya dari frame 1, frame 10, frame 20, frame 30 ya, ke frame 40, 50 dan seterusnya. Caranya bagaimana? Nah, yang ini agak berbeda ya karena kita harus menyeleksi semuanya ya. Dengan cara tekan C, ini masuk ke menu keyframe ya, dan pastikan semua tulangnya terseleksi. Tekan C, nah kita seleksi semuanya ya. Kemudian klik kanan untuk unselect. Kemudian Shift D, kemudian kita geser. Nah, oh iya ini nggak begitu kelihatan ya. Nah, oke, sip. Ini kita dari 40 nih. Nah, terlihat ya. Oke, Shift D, kemudian geser. Nah, di 40. Nah, seperti ini. Oke, sip. Ini kita sudah melakukan copy paste ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini kita akan hapus ya yang 50, 60,
dan 70. Nah, ini ya. Jadi kita pertahankan yang sampai 40 saja. Nah, sampai frame 40 ya. Kita seleksi setelahnya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, tekan X di keyboard, kemudian delete keyframe. Nah, maka akan tersisa 1, 10, 20, 30, 40. Ya. Oke, selanjutnya, teman-teman sekalian, untuk tahapan selanjutnya, setelah kita menghapus frame-frame yang tadi, ya, itu kita kopas, ya. Kopas dari 10 saja, yang satu enggak. Ya. Jadi kita akan kopas di sini, kita tekan C lagi di keyboard, kita seleksi sampai kuning ya, semuanya ini. Kecuali yang ini ya, kecuali yang pertama. Tuh. Klik kanan lagi untuk unselect. Shift D, kita geser. Nah, kemudian Shift D lagi, ya. Shift D lagi, Shift D lagi. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, ini sampai yang berapa nih? 198. Kita tulis aja N-nya 198. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, karakternya sudah bisa dilihat di sebelah kiri ini. Karakternya sudah berjalan ya. Gitu. Oke, teman-teman sekalian. Selanjutnya, setelah kita melihat karakternya sudah berjalan dengan baik, ya, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya, ya. Karena dia masih jalan di tempat. Nah, ini masih jalan di tempat, bisa dilihat teman-teman ya. Masih jalan di tempat. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, nah ini klik ya bagian tanda panah ini. Oke, setelah diklik tanda panah yang paling bawah ini, ya, setelah diklik tanda panah yang paling bawah ini, teman-teman sekalian, teman-teman semuanya silakan untuk kembali ke frame-nya di sini. Kemudian teman-teman tekan C di keyboard, seleksi lagi semuanya, kecuali frame satu. Nah, kecuali yang paling awal ini ya. Oke, kemudian tekan X, delete keyframe. Nah, begitu. Jadi cukup yang tanda panah di bawah ini, tapi yang tanda panah di bawah ini aja sih ya. Jadi tidak yang lain. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan kembali ke bagian ini ya, yang paling kanan, tekan 3 di keyboard, kita kembali ke frame satu. Nah, kita kembali ke frame satu. Ini caranya agar karakter berjalan tidak sliding ya teman-teman, tidak geser-geser tangan kakinya. Jadi pilih oleh teman-teman kursor ya, kemudian tempatkan di tumitnya nih. Nah, di sini ya. Tempatkan di tumit bagian sini. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman pilih rig kaki yang ini. Oh, mohon maaf. Tempatkan kursor di sini ya. Kemudian pilih kembali select box, kemudian pilih eh, menu tulang yang paling bawah ini yang kaki kiri ya, kaki kiri karakter. Kemudian ganti teman-teman sekalian drop sheet-nya menjadi grab editor. Oke, kemudian klik lagi ini bagian tulang yang ini ya. Kemudian teman-teman pilih right action ya. Kemudian foot IKL-nya klik. Nah, kemudian ini unselect semua. Yang teman-teman pilih hanya Y location foot IK ya, yang ini. Nah, yang ini ya. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, silakan teman-teman seleksi ya. Ini tekan satu ya, kemudian 20. Nah, ini seleksi satu, kemudian
20, kemudian 40, kemudian 60, kemudian 80, 100, ya, kemudian 110, 120, yang ini, kemudian 138 yang ini ya, kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan terakhir yang ini, ya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian tekan V di keyboard, ya, tekan V di keyboard, kemudian pilih vektor. Nah, dia menjadi lurus ya gerakannya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, setelah teman-teman mengubah menjadi seperti ini, ya, selanjutnya teman-teman kembali lagi ke Dope Sheet. Nah, oke, sekarang kita klik untuk tanda panah ini ya, teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman pindah ke frame 20. Nah, pindah ke frame 20. Selanjutnya teman-teman pilih tanda panah ini yang move. Kemudian geser, geser ya. Ini kan kursornya ada di apa kaki kanan nih. Kita buat dia geser sampai dia ada di kaki yang paling belakang. Ini kan ada di kaki depan. Nah, geser sampai dia ada di kaki belakang. Geser seperti ini. Nah, tumit di belakangnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita juga lakukan hal yang sama pada bagian tadi ya. Tadi kan di frame 1 ini kaki kiri ya. Nah, berarti sekarang kaki kanan di frame 20. Di frame 20 kaki kanannya. Nah, kaki kanan karakter yang ini ya. Oke, kaki kanan. Selanjutnya pilih di sini grab editor. Kemudian put IKR, Y location, ya, semuanya nonaktif kecuali Y location. Oke, kembali lakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini terlihat garisnya masih lentur. Nah, kita akan buat dia kembali menjadi vektor ya. 1, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 138. Ini yang muncul-munculnya saja teman-teman ya, yang paling atas gitu. Nah, ini kan garis ini yang bawah, yang paling bawah tuh yang ini. Nah, seleksinya yang paling itu aja. Kemudian tekan V, pilih vektor. Oke, sip. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, yang ini juga sama ya. Nah, ini juga sama. Ini namanya apa? Tanda panah ini sebutnya root, teman-teman ya. Nah, rootnya juga sama ya. Kita nonaktifkan, kita pilih Y location di sini. Oke, nah kemudian Y locationnya juga. Nah, karena memang root itu tidak ini ya. Nah, dia hanya berjalan 1 sampai 20 aja nih. 1 sampai 20 gitu ya. Kemudian tekan V vektor. Nah, teman-teman kemudian bisa langsung menekan ketika sudah selesai seperti itu, teman-teman tekan Shift E ya, tekan Shift E. Nah, pilih linear extrapolation. Nah, linear extrapolation. Maka teman-teman sekalian yang tadinya jalan di tempat, dia menjadi berjalan. Boleh dilihat ya teman-teman ya. Ini tadinya kan hanya berjalan di tempat di sini, di titik pertemuan antara X dengan Y. Ketika dibuat vektor garisnya dan dibuat linear extrapolation, maka dia berjalan ke depan, ya, tidak lagi berjalan di tempat di sumbu pertemuan X dan Y. Nah, kita lihat, ini kita kembalikan ke dope sheet. Nah, kemudian kita kembalikan ke frame 1.
Nah, kita play. Oke, dia berjalan terus sampai dengan frame 198 ya. Karena ini yang terakhir adalah 198. Nah, ini terus di sini sampai 198. Begitu. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini supaya lebih ini ya terlihat dia berjalan. Nah, begitu. Ya, dari sini ya, titik sini dia berjalan sampai ke depan ke sini. Oke, teman-teman. Nah, tentunya jarak dia berjalan itu bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan frame yang teman-teman tentukan. Seperti itu ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk membuat karakter kita berjalan sudah selesai ya. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman sekalian kita akan menyatukan dengan environment yang sudah kita buat sebelumnya dan tentunya dengan teknik pencahayaan yang baru yaitu HDRI gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk materi selanjutnya simak di video berikutnya. Untuk materi kita kali ini sudah tuntas karena kita sudah berhasil membuat karakter kita berjalan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai bertemu di materi video berikutnya. Terima kasih.